Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV channel. Hari ini kita masih membahas tentang hak privilege bagian ketiga. Hak privilege itu adalah suatu hak istimewa, hak kekhususan, hak yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang atau semua manusia. Hak tertentu yang bisa mendapatkan. Apa itu hak privilege? Hak privilege itu kita mendapatkan hak khusus, hak istimewa yang kita tidak perlu mendapatkannya dengan perlu susah payah. Intinya adalah kita terlahir sebagai anak raja, terlahir anak presiden, anak pengusaha, anak artis, papan atas. Otomatis kita sebagai anak raja akan mendapatkan keistimewaan yang tidak bisa dinikmati oleh anak manusia pada umumnya. Hanya jiwa-jiwa atau manusia yang terpilih. Yang pertama adalah kita mendapatkan hidayah dan taufik berupa agama Islam. Hak privilege keistimewaan kita terlahir sebagai agama Islam, beragama Islam. Tidak semua ruh-ruh manusia yang akan turun ke muka bumi ini mendapatkan hidayah taufik yang gratis, yaitu kita beragama Islam. Tidak semua. Dan pada saat di dunia pun untuk mendapatkan agama Islam pun tidak mudah untuk kita mendapatkan hidayah dan taufik. Kita menjadi mu'alaf. Kita masuk beragama Islam setelah akhir balik, setelah dewasa. Tidak mudah. Jadi agama Islam yang kita miliki itu adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada orang Islam, orang yang beragama Islam. Tetapi kenapa kita sebagai orang Islam yang dari lahir, dari kecil tidak merasa ada kebanggaan bahwa kita beragama Islam? Padahal kita beragama Islam ini adalah manusia pilihan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang terbaik, manusia yang terbaik, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Orang yang hidup zaman Nabi, zaman Rasul, ketemu Nabi, ketemu Muhammad Rasulullah SAW. Tidak semua orang yang hidup zaman Nabi, ketemu Nabi itu beragama Islam, mendapatkan hidayah dan beragama Islam. Bahkan dia memusuhi Islam, menjadi musyrik dan kafir, ingin membunuh Rasulullah SAW. Sadarlah hai kaum muslimin, umat Islam, bahwa kalian mendapatkan dinul Islam, inna dina indal Islam, itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar di bahagian part pertama. Kemudian hak istimewa selanjutnya setelah kita beragama Islam apa? Yaitu hak kita mendapatkan cahaya atau nur iman, cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang atau manusia mendapatkan cahaya nur, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang beragama Islam, yang berimanlah, yang masih ada imannya, yang masih ada cahaya, itu Allah akan beri hidayah dan beri petunjuk. Allah berikan kemudahan. Allah ajak untuk bekerja, berdagang, berbisnis kepada Allah. Apa itu? Pekerjaan, bisnis, yaitu hanya orang-orang yang berimanlah Allah ajak untuk bekerja, mengerjakan sholat, bekerja untuk mengerjakan puasa, beramal, infak, sedekah, mengerjakan haji.
Intinya ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Hanya orang yang berimanlah yang Allah ajak bekerja. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang yang berimanlah yang Allah ajak untuk berpuasa. Kalau ada orang Islam yang sudah akhil balik, sudah dewasa, sudah cukup umurnya tapi tidak berpuasa, mungkin ia telah gila, hilang kesadaran. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan kepada orang yang beriman kepada waktu yang telah Allah tentukan. Jadi Allah mengajak untuk sholat itu hakikatnya adalah Allah yang mengundang, memanggilnya untuk mengerjakan sholat, panggilan sholat. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, itu bukan ia yang tidak mau mendatangi mushola atau masjid, tapi memang Allah tidak mengundangnya. Subhanallah, Allah tidak mengundangnya untuk mengerjakan sholat, untuk melakukan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah tidak mengundangnya. Jadi bukan dia yang tidak mau sholat, tapi memang Allah yang melarang dia untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah daripada hak privilege, hak keistimewaan yang Allah berikan. Yang pertama adalah kita beri keistimewaan, yaitu beragama Islam. Tidak semua manusia beragama Islam. Allah berikan keistimewaan untuk kita beriman kepada Allah. Tidak semua orang Islam yang Allah berikan cahaya keimanan. Apabila Allah berikan cahaya keimanan, walaupun ia sedang sakit di rumah sakit, sakit komplikasi, bahkan matanya buta, ia pasti akan datang untuk menuruti perintah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat. Ia sanggup mengangkatkan tangannya untuk takbir, untuk mengerjakan sholat. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi hak privilege ini adalah hak untuk kita mendapatkan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah cukup kita berislam dan beriman? Tidak. Yaitu ada hak selanjutnya, hak kekhususan selanjutnya adalah setelah kita berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hak untuk awaludin ma'rifatullah, untuk orang beragama itu mengenal Allah. Tidak semua orang berislam beriman itu mengenal Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Kuntum kanzan mafiyah fa'aratu an ukhra fa khalaqtu khalqa liya'rifuni. Sesungguhnya aku ini tersembunyi dan aku ingin dikenal, maka aku ingin menciptakan makhluk liya'rifuni, agar makhluk tersebut mengenal aku. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.